Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات minal musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang sangat mulia yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa menuntut ilmu. Karena ilmu adalah sesuatu yang mahal dan mulia. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita di dalam banyak ayat motivasi untuk senantiasa belajar dan menuntut ilmu. Bahkan di antara perintah Allah tabaraka wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan wa qur rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, tambahkanlah ilmu, tambahkanlah ilmuku. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa memotivasi kita di dalam banyak hadisnya menyebutkan keutamaan dan kelebihan menuntut ilmu. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita belajar membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi panduan dalam kehidupan kita, wabil khusus di dalam mengawal anak-anak kita dan generasi-generasi kita yang kita harapkan mereka akan melanjutkan perjuangan ketaatan, keimanan yang sudah kita tanamkan kepada mereka. Tak lupa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, panutan kita bersama, baginda kita alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan salat dan salam tersambung kepada keluarganya yang mulia dan kepada para sahabatnya yang senantiasa berjuang bersamanya, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang senantiasa berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kita belajar tentang doa-doa Al-Quranul Karim untuk kebaikan generasi kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas beberapa doa-doa dari Al-Quranul Karim untuk anak dan generasi kita. Di antara doa yang sudah kita pelajari adalah doa yang dilantunkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam di dalam surat Al-Baqarah ayat 128 dan 129. Di dalam doa itu Nabiullah Ibrahim alaihi salam mengatakan, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dan alhamdulillah ayat ini sudah kita ambil faedah yang Allah sebutkan di dalam lantunan doa ya Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Ismail tatkala mereka sudah selesai membangun Ka'bah di kota Mekah. Kemudian kita lanjutkan dengan doa seorang wanita yang salihah, Hanna binti Faqud, di dalam surat Ali Imran. Ya Allah tabaraka wa taala, Ali Imran ayat 36 menyebutkan di antara doa yang dipanjatkan oleh bunda Maryam, Hanna, dia mengatakan, wa inni sammaituha Maryam, aku beri nama Maryam, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim, aku minta perlindungan kepada engkau ya Allah akan anakku ini dan generasinya yang akan datang dari gangguan syaitan yang terkutuk. Para bunda yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ini adalah teladan seorang bunda yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana sangat indah doa yang dilantunkan kepada Allah, mengharapkan kebaikan generasi melalui doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan alhamdulillah, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, Allah ijabah, Allah jaga Maryam dan Allah jaga anak yang dilahirkan oleh Maryam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa setiap anak yang dilahirkan maka dia akan disentuh oleh syaitan, bahkan anak itu akan menangis kecuali ada dua orang yang tidak disentuh oleh syaitan, ya di antaranya adalah Maryam dan anaknya ya Isa binti Maryam. Ikhwani kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, doa berikutnya adalah doa yang dipanjatkan oleh Zakaria alaihi salam di dalam surat Ali Imran ayat 38. Zakaria alaihi salam di saat diuji Allah, tidak mendapatkan keturunan, belum hadir si buah hati dalam kehidupannya, dia sangat merindukan karena anak akan menjadi pengikat antara kedua pasangan. Dia berdoa kepada Allah, hunalika da'a Zakaria, ya di mihrab di mana tempat Maryam ya berkhidmat dan berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, maka Zakaria pun di sana memohon kepada Allah, bermunajat kepadanya dengan mengatakan, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a, wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku ya keturunan dari sisimu, keturunan yang baik, innaka sami'ud du'a. Dari doa ini dapat kita ambil pelajaran bahwa Nabi Zakaria mengajarkan kepada kita bukan hanya sekedar meminta anak, bukan hanya sekedar meminta keturunan, bukan hanya sekedar meminta generasi kepada Allah, namun kemudian Nabi Zakaria mengajarkan kepada kita generasi yang diminta itu adalah dzurriyyatan thayyibah, generasi yang baik, ya generasi yang tahu dengan hak Allah tabaraka wa taala. Ya, ada orang yang hanya meminta, ya Allah berikan kepadaku keturunan. Tidak. Contoh tauladan kita Nabi Zakaria di dalam bab ini, minta kepada Allah zurriyatan thayyibah, ya generasi yang baik, ya generasi yang tahu dengan kewajiban dan tugas-tugas yang mulia yang Allah berikan kepadanya, tahu dengan penghambaan diri kepada Allah, tahu dengan ya perintah-perintah Allah tabaraka wa taala. Berikutnya juga sudah kita bahas doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam di dalam surat Ibrahim ayat 35. Nabi Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah, wa idh qala Ibrahim, ya ingatlah tatkala Ibrahim berkata, Rabbi ij'al hadzal balada amina, ya Allah jadikan negeri ini, kota Mekah ini amin, negeri yang aman untuk generasinya, untuk istri dan anak-anaknya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam,
jauhkanlah aku dan generasiku dari menyembah berhala. Para ayah yang mulia, tauladan kita dalam doa di antaranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan bagaimana kita harus meminta kepada Allah, bagaimana kita harus bermohon kepada Allah untuk anak-anak kita. Ini bukan hanya sekedar ya anak kita selamat, anak kita sehat, bukan hanya sekedar anak kita tumbuh, tapi lebih daripada itu semua, anak kita, generasi kita dijauhkan dari kesyirikan. Luar biasa. Orang boleh hidup dengan kekayaannya, dia bisa tumbuh dengan segala apa yang Allah berikan, namun kekayaan, kesehatan, ilmu, pangkat, jabatan yang Allah berikan tidak akan bernilai di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala kalau ditambah dengan kesyirikan. Semua yang ada, ya semua yang dimiliki dari keindahan dunia, maka itu semua tidak akan bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ayah yang mulia, contohlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam bermohon kepada Allah agar Allah jadikan anak-anaknya itu ya terbebas dari kesyirikan, terbebas dari penghambaan selain kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kita juga lanjutkan doa, pembahasan doa Nabiullah Ibrahim di surat Ibrahim ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37. Nah, inilah 5 doa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan beberapa doa. Ya, di antara doa yang akan kita bahas adalah doa masih dalam doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40. Silakan buka mushafnya atau buka catatannya. Mari kita bersama-sama membuka mata hati kita, memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita pemahaman dan amal di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, di antara doa yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk kebaikan generasi adalah doa yang Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40. Nabi kita Ibrahim, Nabiullah Ibrahim berkata, Rabbi ja'alni muqimas salati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan dari anak generasiku. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabb kami terimalah doa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, perhatikan dalam ayat ini, Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyebutkan juga adab. Yang pertama, meminta untuk dirinya terlebih dahulu. Jadi, kalau kita memohon kepada Allah, maka terlebih dahulu mohonkan kebaikan itu untuk kita. Seperti Nabi Ibrahim katakan, Rabbi ja'alni muqimas salah. Awali doa dengan meminta kepada Allah untuk diri kita. Yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim adalah agar dia termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim melanjutkan wa min dzurriyyati. Wa min dzurriyyati. Tentu ini dengan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa salat adalah as-sillah al-qawiyya bainal abdi wa rabbi. Iya, hubungan kuat akan menghubungkan kita dengan Allah dengan hubungan yang sangat kuat antara kita dengannya. Ya, makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Apalagi salat didirikan dengan sempurna, didirikan sesuai dengan perintah. Fa innaha tuhfazu sahibuha. Salat itu akan menjaganya dan menjaga anak dan keturunannya. Seperti dalam hadis Nabi SAW, di antara keutamaan salat subuh yang kita dapatkan dari hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam, barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, dia dalam naungan, dia dalam tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka orang-orang yang menjaga ibadah salat, dia akan dijamin Allah. Dan kemudian ibadah salat juga akan menjaganya dari kemungkaran. Ya, dan menjaganya dari segala keburukan dan kefasikan. Maka tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dan mulia yang didapatkan oleh seseorang ya daripada terjaganya diri dan keluarga dari segala keburukan dan kemungkaran. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan yakin mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, wa taqabbal doa, ya terimalah doa kami ini. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ini adalah di antara sebaik-baik doa yang kita minta kepada Allah. Ya. Karena ketika minta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah, artinya apa itu kaum muslimin? Ya Rabbi, ij'alni mimman yuhafidhu 'ala salawat fi awqatiha wa arkaniha wa syurutiha. Ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku orang-orang yang mendirikan salat, yang menjaga waktu salat, yang menunaikan rukun dan syaratnya. Mungkin ada hal yang menarik kaum muslimin. Kenapa Ibrahim mengkhususkan mengkhususkan min iqamatis salah? Kenapa Ibrahim tidak mengatakan Rabbi ja'alni ya mimma yusalli, tapi kemudian Nabi Ibrahim mengkhususkan wa khussa iqamatis salah bid doa. Dia minta kepada Allah di dalam doa ini agar Allah jadikan dia orang yang mendirikan salat. Karena salat syiarul Islam wa ra'sul Islam. Karena salat adalah syiar Islam yang agung, syiarul iman, tanda iman dan pokoknya Islam. Jadi kalau kita berbicara tentang syiarul iman, maka terlihat dalam ibadah salat. Maka mukmin yang beriman dia salat. Bahkan Nabi mengatakan perbedaan kita antara orang-orang mukminin dengan orang-orang kafirin pada salatnya. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Ya, perbedaan kita antara orang beriman dengan orang yang tidak itu pada salat. Maka mustahil bagi orang yang beriman tidak salat. Dia harus mendirikan salat. Karena salat adalah tiangnya agama ini. Bahkan salat adalah amalan yang pertama dihisab Allah. Bahkan salat adalah salah satu ibadah yang Nabi jemput kewajiban ibadah salat ketika Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit. Kalau kita bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, yaitu turun perintahnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi. Tapi perintah ibadah salat itu Nabi jemput ke langit. Betapa agung dan mulianya ya salat di dalam kehidupan mukminin. Maka merugilah orang-orang yang tidak merasakan indah dan nikmatnya salat. Maka di dalam permintaan Nabiullah Ibrahim ini mengkhususkan agar dimasukkan kepada hambanya yang mendirikan ibadah salat. Tapi cerdasnya Ibrahim alaihissalam ya meminta tidak hanya untuk dirinya. Dia tidak melupakan anaknya. Ini kecerdasan Ibrahim di dalam berdoa. Kita tiru Nabi kita alaihissalam dan kita tiru Nabi kita Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita tiru di dalam doanya. Wa min dzurriyyati. Ya, dia juga ingat kepada anaknya, kepada keluarganya. Waj'al kadzalika ba'da dzurriyyati mimman yuqimaha 'ala al-wajhi al-atammi wal akmal. Ya, jadikan dari keluargaku ya orang-orang yang menyempurnakan ibadah salat tersebut. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Rabbana wa taqabbal du'a, kata Nabi Ibrahim. Ya Allah, terimalah doa ini. Wa taqabbal du'ai.
wa taqabbal du'ai. Nah, ini bentuk tawassul, ya, bentuk kita memohon kepada Allah dengan segala keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pelajaran penting bagi kita di dalam doa yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam ini. Yang pertama adalah ahammiyatus salah, ya, urgennya salat itu sendiri, ya, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhususkan di dalam doa ini tanpa yang lain, tanpa menyebutkan ibadah salat, ibadah puasa atau ibadah zakat, tetapi Nabi Ibrahim khususkan di dalam munajatnya ini, ya, agar dia dijadikan orang-orang yang mendirikan salat. Karena salat adalah sesuatu yang sangat penting di dalam agama kita. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, kaum muslimat, ahamiyat tawassul, ya, halat doa birububiyatillah tabaraka wa ta'ala, lianna ijabat doa min lawazimiha. Ya, kita tawassul dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Kita sebut ya Rabb, ya Rabbana, seperti Nabi Ibrahim sebutkan, ya Rabbana, wahai Rabb kami. Ini bentuk tawassul, menyebut nama Allah, memohon dengan menyebut namanya. Karena menyebut nama Allah, bertawassul dengan namanya yang mulia adalah di antara sebab diijabahnya doa kita oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Nah, yang ketiga, pelajaran yang berikutnya adalah, ya, yang bagi lidda'i ayyukthira min su'alillahi ta'ala yaqbula du'aihi. Ya, hendaklah setiap orang yang bermohon kepada Allah, ya, agar senantiasa meminta kepada Allah, Rabbana taqabbal du'a. Diulang-ulang itu. Karena Nabi SAW mengatakan, ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, yakini doa yang kita panjatkan Allah ijabah. Adab yang Nabi sebutkan adalah yakin. Jangan ragu ketika berdoa. Ragu itu tidak boleh. Ya, yakinkan dirinya bahwa Allah mengijabah doa kita. Sebagaimana Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Makanya di antara bentuk tidak beradabnya orang ketika berdoa, ya, dia mengatakan, ya Allah, aku sudah lama berdoa, aku sudah lama memohon kepadamu, namun tak kunjung datang, tak kunjung hadir. Ya, kalau engkau berikan doa itu enggak apa-apa, dan kemudian kalau tidak engkau berikan tidak masalah. Ini bentuk su'ul adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan doa, yakini, iringi hati kita bahwa Allah mendengar dan akan mengabulkan. Nah, ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, kaum muslimin rahimakumullah, ya, pentingnya ilha fid doa. Ya, pentingnya seseorang memelas, ya, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan ilha, ya, salah satu bentuk yang menjadi sebab di mana doa ini akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan di sini Nabi Ibrahim menyebutkan dua kali, ya, Rabb rububiyah, ya, Rabbij'alni. Pertama, Rabbij'alni muqimas shalah, ya. Kemudian wa min dzurriyyati rabbana. Ini bentuk di mana pentingnya kita ilha. Ilha itu kita memelas, kita memang merasakan diri kita butuh kepada Allah. Kita memang betul-betul butuh kepada Allah. Ilhalah. Ini Allah senang dengan sikap seorang hamba ketika dia ilha, berdoa kepada Allah. Ya, meminta kepada Allah, memohon dengan yakin kepadanya. Jangan sekali dua kali, jangan cukup. Doa sering minta. Inilah Allah yang maha kuasa, yang maha hebat. Ketika hambanya mengulang-ulang doa, Allah senang. Allah bangga karena dalam doa ada cinta. Allah bangga karena dalam doa ada tauhid. Allah bangga karena doa adalah harapan, ada harapan. Nah, di saat seorang mukmin tidak, ya, dekat dengan doa, tidak akrab dengan doa, disitulah, ya, jarang keberkahan dan jarang kebaikan yang didapatkan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, pelajaran yang keempat adalah ahamiyatul ilha fid du'a, pentingnya kita memelas kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pelajaran berikutnya adalah ya, sepatutnya ya bagi seorang yang berdoa kepada Allah untuk meminta ya kebaikan agama, karena meminta agama adalah sebaik-baik yang dicari dan diminta kepada Allah, agar kemudian kita merasakan bahagia di dua negeri ini. Negeri yang fana ini adalah dunia, dan negeri yang kekal abadi adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum muslimin berdoa tidak hanya minta ya Allah panjangkan umur, sehatkan badan, tidak cukup. Itu baik, tapi kemudian sempurnakan. Mintalah ya kita ini dijadikan orang-orang yang mendirikan salat, kemudian ditambah dengan ya meminta agar anak dan generasi kita juga termasuk orang-orang yang mendirikan ibadah salat ya. Kemudian di antara pelajaran yang berikutnya adalah ya anna du'a huwa malja ya jami'ul anbiya wal mursalin was salihin bal khalqu kulluhum ajmain. Doa adalah tempat kita ya bersandar, bahkan seluruh para nabi, seluruh para rasul dan orang-orang saleh ya, bahkan seluruh makhluk semuanya ya mengharapkan perbaikan, kebaikan ya dari Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari doanya. Pastikan kita sudah menghafal dari majelis ini, ya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan salat dan dari anak generasiku. Ya Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, ya terimalah doa ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian kita lanjutkan ya di antara ya doa yang berikutnya ya yang diajarkan oleh para nabi dan rasul yang mereka memohon kepada Allah dan Allah abadikan doa mereka di dalam Al-Qur'an ya untuk kebaikan zuriyah kita ya, masih dalam doa Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 101. As-Saffat 99 sampai 101. Ya, di dalam doanya ini Nabi Ibrahim mengatakan wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ya, dia berkata aku pergi kepada Rabbku yang dimana akan memberikan petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku ya orang-orang generasi yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Nabi Ibrahim ya kami berikan kepadanya kabar gembira dengan seorang anak yang halim, yaitu dengan penyabar. Nah, ini doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam ya di dalam ya di antara munajat beliau ya. Maka barang siapa yang mentadabburi ayat yang mulia ini, maka kita mendapatkan ya banyak pelajaran dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ya, Rabbi habli minas salihin. As-salih itu diddul fasad. Perlu kita ketahui ya, salih itu lawannya ya rusak. Ya. Lawannya rusak. Allah katakan wa akharuna tarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Wa qala ta'ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Ini di antara lawan kata daripada salih adalah as-salah adalah al-fasad. Nah, di antara doa ya, isi daripada doa Nabi Ibrahim ini kaum muslimin agar Allah berikan kepadanya anak yang saleh. Seperti yang di awal, setelah dia minta kepada Allah, maka dia minta kepada anaknya. Ini jangan dilupakan dalam doa kita. Minta dulu untuk kita, baru kita minta untuk anak dan generasi kita. Setelah itu untuk kaum muslimin secara umum. Kalau kita lihat ya, para nabi dan rasul pun mereka meminta untuk diri mereka sebelum meminta yang lain. Seperti doanya Nabi Sulaiman alaihi salam
Ya wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, ya masukkan aku dengan rahmatmu ya pada golongan hamba-hambamu yang saleh. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, ya ini adalah mengajarkan bahwa minta dulu kita untuk kita, awali doa untuk kita, kemudian setelah itu baru kita yang minta yang lain. Nabi Yusuf alaihissalam juga mengatakan dengan doa, tawaffani muslima, ya wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan gabungkan aku bersama ya hamba-hambamu, ya hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa beliau apa? Allahumma tawaffana muslimin, ya Allah wafatkan kami muslim, wafatkan kami muslim, wa ahyina muslimin, dan hidupkan kami dalam keadaan muslim, walhiqna bis salihin, dan gabungkan kami bersama orang-orang yang saleh. Ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sungguh sangat banyak doa-doa para nabi dan rasul yang mengajarkan kepada kita adab berdoa. Awali minta untuk diri kita, kemudian baru yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka doanya Rabbi habli, apa artinya ini kaum muslimin? Bihi bayan, bahwa di dalam ayat ini, doa ini dijelaskan bahwa anak yang saleh itu memang karunia Rabb tabaraka wa ta'ala. Ini kita mengaku ini bahwa Rabbi habli, yang kuasa untuk beri anak itu Allah. Kita sebagai manusia berikhtiar melakukan sunnah Rasulullah menikah, tapi kemudian anak hadir itu atas kuasa Allah azza wa jalla. Ini memberikan pelajaran bahwa anak betul-betul betul-betul hanya pemberian Allah. Wa minhah ilahiyah wal hibba, di dalam doa tadi adalah ata bila iwat, jadi memberi tanpa ada ganti, itu namanya hibah, ya. Wala saman, tidak pula ada nilai. Jadi kalau hibah bahasa kita yang memberikan sesuatu tanpa ada ganti, tanpa ada nilai yang kita terima dari apa yang kita berikan. Fal hibba minhu tabaraka wa ta'ala kamalun mahd, ya pemberian yang sempurna, li'anna al-i'ta' minhu tafaddulan, karena pemberian Allah itu adalah ya kemuliaan darinya, ya wa ibtida'an min ghairi istihqaq, ya dia adalah sebuah permulaan tanpa ya untuk dimiliki, wala mukafa'ah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita amati ya doa para nabi dan rasul, yang mereka minta adalah salah zuriyah, mulai dari Nabi Ibrahim, mulai dari Nabi Zakaria dan hamba-hamba Allah yang saleh. Kenapa kaum muslimin? Kenapa kita minta kepada Allah anak yang saleh itu? Karena anak yang saleh memiliki an-nafa' al-kabir, manfaat yang besar lil walidaini fid darain. Kenapa sih kita minta ini anak-anak yang saleh, anak yang taat ya kepada Allah? Karena ketika kita mendapatkan anak yang saleh atau salihah, kita mendapatkan ya kebaikan dan manfaat yang sangat banyak di dunia dan di akhirat kala. Ya. Dan seperti Nabi kita sampaikan di dalam hadis yang sahih bahwa idza mata al-insan inqata anhu amaluhu illa min thalathin. Seorang mukmin ketika meninggal dunia terputus darinya 3 amal, kecuali 3 amal saja. Maka di antaranya adalah ya waladin salihin yad'u lahu, ya. Kemudian anak merupakan nikmat yang sangat mulia ya dari Allah Subhanahu wa taala dan sangat agung. Maka begitulah semangat para nabi dan rasul untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Allah berikan kepadanya anak, ya alhamdulillahilladzi wahaba li alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Jadi ketika kita diberikan anak oleh Allah, maka jangan lupa untuk mengucapkan kalimat tahmid, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita akhiri pertemuan kita dengan mengambil pelajaran dari ayat yang mulia ini. Yang pertama adalah ya
pentingnya kita mendapatkan anak yang saleh, ya. Karena kesolehan anak dan generasi adalah permohonan para nabi dan rasul dan permohonan para orang-orang saleh, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk meminta sebagaimana para nabi dan rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi seorang mukmin agar senantiasa meminta doa, ya, memunajatkan doa ini, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya al-iktsaru minad du'a li abna'i bis salah, perbanyak doa untuk anak, ya, agar Allah berikan kepada mereka kebaikan, seperti kita minta, ya Rabbana, ya Allahumma inni ad'u bi ismikal a'zam al-ahadul as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tarzuqa dzurriyyati hadzan fid dini wad dunya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang mukmin, ya, agar memilih-milih, ya, doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih kata-kata yang indah dan bagus seperti bahasa Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian kita doa, kita minta kepada Allah. Kemudian, ya, di antara yang patut untuk dilakukan oleh seorang mukmin ketika berdoa kepada Allah, ya, agar memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat tinggi. Kemudian pentingnya doa dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, karena dengan doa kita mendapatkan banyak kebaikan, ya, banyak harapan yang akan Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan, ya, dua doa yang kita bahas pada malam ini, ya, menjadi doa yang senantiasa kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan generasi kita, anak-anak kita, dan sebaik-baik doa tentunya doa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yang ini disebut dengan doa ma'thur. Dan mari kita perbanyak di dalam munajat kita dengan membaca doa-doa, ya, para nabi dan rasul dan orang-orang saleh yang telah Allah abadikan doa-doa mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu taala alam. Terima kasih atas segala perhatian dan segala kebersamaan kaum muslimin kaum muslimat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada pertemuan, ya, berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan buah daripada ilmu amal saleh dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.